Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kang Gugum. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Pi Network baru-baru ini ya. Jadi setelah adanya Pi Launchpad, lalu adanya token Slice, lalu muncul pertanyaan, kalau Pi Network sudah punya koin Pi, lalu untuk apa ada token seperti Slice? Bukankah cukup menggunakan Pi saja? Sekilas pertanyaan ini terdengar sederhana teman-teman. Tapi, jika kita memahami jawabannya, kita akan mulai mengerti bagaimana ekonomi digital. Karena ternyata, keberadaan token bukan untuk menggantikan Pi. Justru, bisa dijadikan token-token tersebut dibuat untuk memperkuat ekosistem Pi teman-teman. Teman-teman pionir, mari kita mulai dengan analogi yang paling sederhana. Bayangkan Indonesia. Di Indonesia ada mata uang resmi yaitu rupiah. Semua orang menggunakannya. Semua transaksi pada akhirnya bisa menggunakan rupiah, teman-teman. Tapi, coba kita lihat kehidupan sehari-hari. Ada poin Alfamart, ada poin Indomart, ada poin-poin hotel, ada poin maskapai penerbangan, ada voucher game, ada tiket konser, ada membership. Lalu, muncul pertanyaan, kalau sudah ada rupiah, kenapa harus ada poin-poin itu? Jawabannya sederhana. Karena setiap bisnis memiliki kebutuhan dan fungsi yang berbeda. Rupiah adalah alat pembayaran umum, sedangkan poin dibuat untuk mendukung aktivitas tertentu di dalam ekosistem tertentu, teman-teman. Nah, sekarang mari kita pindahkan analogi ini ke Pi Network. Bayangkan, Pi adalah mata uang utama sebuah kota besar. Semua orang mengenalnya, semua orang bisa menggunakannya. Pi menjadi fondasi ekonomi. Tetapi, di dalam kota itu ada banyak bisnis. Misalkan ada marketplace, ada game, ada aplikasi AI, ada platform pendidikan, ada aplikasi jasa, ada media sosial, teman-teman. Apakah semua kebutuhan aplikasi tersebut harus menggunakan satu sistem yang sama persis? Belum tentu. Disinilah token mulai memiliki peran, teman-teman. Token dapat digunakan untuk kebutuhan khusus dalam suatu aplikasi atau proyek. Misalnya, kita ambil contoh game. Jika suatu game ingin memberikan hadiah kepada pemain setiap hari, apakah logis jika langsung membagikan Pi mainnet terus-menerus? Belum tentu, karena biaya ekonominya bisa sangat besar, teman-teman. Maka, game tersebut dapat membuat token internal mereka. Misalnya, token Slice. Nah, token itu digunakan untuk aktivitas di dalam game. Untuk reward, untuk level, untuk event, untuk item tertentu. Sementara, Pi tetap menjadi aset utama yang berada di atas ekosistem. Mari gunakan analogi lain. Bayangkan sebuah pusat perbelanjaan besar. Pi adalah mata uang yang berlaku di seluruh mall. Tetapi, setiap toko di dalam mall tersebut memiliki kartu member sendiri. Misalkan, toko A punya poin A, toko B punya poin B, toko C punya poin C, dan sebagainya. Apakah keberadaan poin toko membuat uang utama menjadi tidak penting? Justru sebaliknya, karena semua toko itu tetap berada dalam satu mall yang sama. Semakin ramai toko-toko tersebut, semakin ramai pula aktivitas ekonomi di mall tersebut, teman-teman. Begitu juga dengan Pi. Jika suatu hari ada ratusan aplikasi dalam ekosistem Pi, masing-masing mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda. Aplikasi game mungkin membutuhkan token game. Platform pendidikan mungkin membutuhkan token penghargaan. Marketplace mungkin membutuhkan token loyalitas. Aplikasi AI mungkin membutuhkan token akses layanan. Namun, semuanya tetap terhubung dengan ekosistem Pi, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih menarik. Mengapa Core Team menguji token seperti Slice melalui Launchpad? Menurut saya, karena mereka ingin memahami bagaimana hubungan antara aplikasi, pengguna, token, utilitas, dan Pi itu sendiri. Bagaimana dari semua elemen tersebut dapat bekerja sama, teman-teman. Slice bukan hanya token, Slice adalah simulasi. Core Team ingin melihat bagaimana pengguna berpartisipasi, bagaimana distribusi token berjalan, bagaimana aplikasi menarik pengguna, dan juga bagaimana aktivitas ekonomi terbentuk, teman-teman. Dengan kata lain, yang diuji bukan hanya Slice, yang diuji adalah model ekonominya. Mari gunakan analogi terakhir. Bayangkan Pi adalah negara. Negara memiliki mata uang nasional, tetapi
Di dalam negara tersebut ada perusahaan, toko, ada pusat hiburan, ada maskapai, ada hotel yang memiliki program loyalitas masing-masing. Program loyalitas itu tidak menggantikan mata uang negara, tetapi membantu aktivitas bisnis mereka. Begitu pula token-token yang mungkin muncul dalam ekosistem Pi. Mereka bukan pesaing Pi, mereka bukan pengganti Pi, mereka adalah alat yang digunakan untuk mendukung aktivitas tertentu, teman-teman. Dan semakin banyak aktivitas yang berhasil diciptakan, semakin banyak orang menggunakan aplikasi, semakin banyak transaksi terjadi, semakin hiduplah ekosistem tersebut. Lalu apa manfaatnya bagi Pi? Nah, ini bagian yang membuat banyak pionir antusias, karena jika aplikasi berkembang, jika pengguna bertambah, jika aktivitas ekonomi meningkat, maka ekosistem Pi menjadi semakin kuat, teman-teman. Dan ketika ekosistem semakin kuat, kebutuhan terhadap Pi sebagai fondasi ekonomi juga berpotensi semakin meningkat, teman-teman. Artinya, keberadaan token Slice tidak harus dilihat sebagai saingan Pi, tetapi bisa dilihat sebagai salah satu alat untuk memperluas aktivitas ekonomi di dalam jaringan Pi itu sendiri, teman-teman. Jadi, ketika ada yang bertanya, kalau sudah ada Pi, kenapa masih perlu token seperti Slice? Jawabannya sederhana, karena Pi adalah fondasi, sedangkan token dapat menjadi alat khusus untuk berbagai kebutuhan aplikasi yang berbeda. Pi ibarat mata uang utama sebuah kota, sedangkan token-token seperti Slice, seperti IRA, ibarat kartu member, poin loyalitas, atau alat transaksi khusus yang digunakan dalam bisnis tertentu di dalam kota tersebut. Dan semakin banyak bisnis aplikasi serta aktivitas yang tumbuh di atas fondasi tersebut, semakin besar peluang terciptanya ekosistem yang hidup, teman-teman. Karena pada akhirnya tujuan terbesar Pi Network bukan hanya memiliki koin, tetapi membangun ekonomi digital yang benar-benar digunakan oleh banyak orang setiap harinya. Demikian teman-teman, jika suka dengan konten seperti ini, silakan berikan like, berikan komentar yang positif, serta kritikan yang membangun, juga bantu untuk subscribe dan share ke sesama pionir dan juga ke orang lain yang bukan pionir, agar Pi Network banyak dikenal semua kalangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.